Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Bu Guru harap kalian masih tetap semangat. Alhamdulillah, kali ini kita dapat berjumpa di pembelajaran selanjutnya masih dengan tema yang sama tentang teks eksplanasi. Tapi kali ini kita akan belajar tentang langkah-langkah kaidah teks eksplanasi serta pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah-langkah meringkas teks eksplanasi dibagi menjadi 5. Yang pertama, membaca karangan yang akan diringkas secara menyeluruh. Yang kedua, mencari ide-ide pokok dalam karangan. Yang ketiga, menyusun ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Yang keempat, jika memungkinkan, ringkasan tersebut lebih dipadatkan atau diringkas lagi. Dan yang kelima, memadukan dan menceritakan kembali dengan menggunakan kata-kata sendiri. Berikutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Di dalam kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang akan kita pelajari ada 4, yaitu konjungsi, yang kedua kata ganti, yang ketiga kata pasif, dan yang keempat kata teknis. Kaidah teks eksplanasi yang pertama yaitu konjungsi. Di dalam teks eksplanasi, konjungsi dibagi menjadi 2. Yang pertama, konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan sehingga. Yang kedua, konjungsi kronologis adalah kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, kemudian, lalu, sebelum, sesudah, dan pada akhirnya. Contoh kalimat konjungsi kausalitas. Ani telat pergi ke sekolah sehingga Ani dihukum kepala sekolah. Di dalam contoh kalimat ini yang terdapat konjungsi kausalitas adalah kata sehingga. Yang kedua, aku akan pulang ke rumah sebelum matahari terbenam. Di dalam contoh kalimat yang termasuk di dalam konjungsi kronologis adalah kata sebelum. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kedua yaitu kata ganti. Berkenaan dengan kata ganti yang dipakai pada teks eksplanasi digunakan oleh fenomena adalah kata benda. Kata ganti dibagi menjadi 2, konkret dan abstrak. Contohnya, demonstrasi, banjir, gerhana, dan kesenian budaya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi banyak menggunakan kata kerja pasif. Contohnya, terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Kata kerja pasif adalah kata yang bentuk dasarnya mendapatkan awalan di atau awalan ter. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah teks eksplanasi banyak dijumpai kata-kata teknis atau peristilahan. Tentu saja, kata teknis yang dipakai
harus sesuai dengan teks eksplanasi yang dibahas. Apabila topiknya tentang kelahiran, maka istilah yang sering muncul adalah istilah-istilah dalam bidang biologi. Namun, jika istilahnya tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah yang sering muncul dalam bidang budaya. Berikut kita masuk tentang penyusunan teks eksplanasi. Di dalam penyusunan teks eksplanasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi. Yang kedua, langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Penyusunan teks eksplanasi yang pertama akan kita pelajari yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Pengembangan teks eksplanasi dapat menggunakan pola sebab akibat. Dalam hal ini, sebab dapat bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Yang kedua, pola pengembangan proses merupakan suatu urutan dari tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu dari suatu peristiwa. Kata penghubung yang biasa digunakan pada pola pengembangan proses adalah kemudian, mula-mula, dan sebagainya. Pola pengembangan teks eksplanasi yang kedua yaitu langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Di dalam langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, penyusunan topik atau menentukan topik. Yang kedua, mengumpulkan referensi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka karangan. Nah, itulah materi teks eksplanasi yang bisa Ibu bawakan. Semoga kalian paham ya. Ingat, tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.